Sholat 5 waktu beratnya di mana coba? Beratnya itu di ketidakmauan itu. Bukan datnya perintah, tidak ada. Saya berani taruhan. Apa coba? Gak ada perintahnya Allah yang berat itu gak ada. Wajib pikul waktu kumbuk misalnya. Wajib pikul sound system gak ada. Sholat 5 waktu. Itu berat Pak Ustaz. Beratnya di mana? Beratnya itu karena gak ada. Tadi himmah untuk melakukan gak ada. Nah, makanya kita bongkar itu. Sesuatu yang membuat kita berat untuk beribadah itu sebenarnya di mana? Itu bukan karena perintahnya, tapi karena sinyal di hati kita ini redup, sehingga sinyalnya nggak pakai kuat. Ada sinyal, iman kok pasti ada sinyal, tapi kurang terlalu kuat. Maka penting sekali menghidupkan sinyal-sinyal yang sudah ditaruh oleh Allah di setiap orang mukmin itu dikasih sinyal sama Allah. Cuma kadang-kadang baterai dan pulsanya kurang. Jenengan kalau merasa nggak bisa beli paket sendiri, minimal nebeng hotspot wong koncone sing duwe iku mau. Paham betul? Utaknya jenengan kan bab wonten iku ngatake contoh ngene iki. Jenengan kalau nggak mampu beli sinyal sendiri, beli apa? Beli paket data, itu bisa nebeng namanya. Cari orang yang punya sinyal yang kuat, hotspot itu. Nah, majelis ini adalah hotspot untuk menyinari sinyalnya agar kuat biar tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saya tidak terlalu kuat. Roh ngayu sithik wis gak penak. Gak duwe sithik wis bingung. Rokok entek kecoba. Majikan kopine gak enak, gitu. Itu adalah sinyal-sinyal kecil yang harus di-hotspoti. Makanya tugasnya kados santri-santri itu nyambung sinyal besar. Ada sinyal langitan, ada sinyal lertoyo, ada sinyal sarah. Ini sinyal-sinyal besar. Kalau nggak disambung nggak bisa. Bisa. Oke, makanya kita ini berharap majelis ini menjadi hotspot lah bahasanya ya, pakai bahasa hotspot di wilayah Kota Jayapura. Kita sambungkan jenengan yang pernah ngaji, bukan satu siapa saja yang pernah ngaji, tularkan sinyal itu supaya dulur-dulur kita yang sudah dikasih baterai oleh Allah berupa iman ini hidup, sehingga dia bisa merasakan nikmatnya sholat, bisa merasakan nikmatnya ngaji, bisa merasakan nikmatnya berbuat, bisa merasakan kegelisahan benci kepada orang, bisa merasakan hasut kepada orang, sehingga dia terhindar dari hal tersebut. Ini sebagai, karena kita lama nggak jumpa, apabila beliau juga selalu mengawal ini, insya Allah kalau jenengan ikhlas, kalau jenengan niat, insya Allah kebaikan jenengan nggak usah minta diteruskan, pasti ada yang melanjutkan. Tapi jenengan boten tenanan, boten adem, mantep, lillahi ta'alanya kurang, jangankan melanjutkan, kadang belum mati aja sudah nggak terus kebaikannya. Ini ciri. Jadi jenengan nek madep mantep ngelakoni api walaupun sedikit. Misalkan Pak Ustadz, saya ini kan orang awam, tidak bisa belum. Amal itu tidak butuh banyak, niatnya yang perlu dikuatkan. Amal itu apa tuh? Sholat ya, 5 waktu tambah qobliyah kalau sempat. Kalau syukur-syukur bisa jamaah. Kayak suara masjid ya jamaahnya di rumah kan. Niatnya, motifnya itu yang perlu ditajdid terus, diulang-ulang terus, supaya apa? Supaya tadi kebaikan itu betul-betul tertanam. Kebaikan yang sudah tertanam, sekalipun jenengan tidak menginginkan orang-orang untuk berbuat baik, kebaikan jenengan mesti nulari, minimal keluarga jenengan sendiri. Tapi kalau kebaikan itu tidak didasari dengan lillahi ta'ala yang kuat, kadang-kadang kita belum mati, kebaikan kita sendiri aja nggak sampai mati, nggak sampai. Wis pegel aku sholat, nyatanya gini-gini aja. Ngaji rotipan sudah 5 tahun nggak ada perkembangan sama sekali, misalnya ngomong. Lu hati-hati, setan ini seuwen, ada orang baik nggak terus tuh seuwen setan. Diuji macam-macam. Aneh.
Dawuh Imam Ghazali kalau nggak salah. Syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Kejelekan yang tidak terus itu lebih baik daripada kebaikan yang tidak terus. Apik tapi gak terus, dibanding elek tapi gak terus, itu nilainya lebih baik jelek tapi gak terus. Tapi jangan dipakai alasan kok jelek yang penting gak terus, ya jangan. Buat maksudnya ini motivasi buat kita jangan putus dalam melakukan kebaikan. Percuma aku ngaji rotip ternyata sing aran gak nyambung karo Kanjeng Nabi bisa. Ngono kuwi aja ngono jangan men mosok. Aduh Gusti Allah ya ngono iki. Ini pertama iki apa sebagai tajdid ya, tajdid diri saya sendiri setelah kami sowan kepada guru-guru kami nyambung kita niki hanya sebagai penyambung lidah. Jadi kalau ada benernya dan menjadikan jenengan tambah yakin kepada Gusti Allah, itulah ajaran guru-guru kami. Kalau misalkan tidak, itu dari kami sendiri sebagai bentuk kekurangan kami sendiri. Itu pertama ditasdid lagi, diperbarui lagi. Jadi sholatnya pokoknya kebaikan yang jenengan sudah jalan ini loh, kan punya kebaikan masing-masing kan. Banyak ada yang senang sodako, kayak Pak Tris sih senang sodako, terus nopo ya coba sebelum nah iso kok saya ngambil itu terus nih anak-anak yang terlihat kan apa nih anak sing seneng sholawatan senajan buat tarik ini mulai bulan maulid ditaris. Kira saya sudah mulai dengar SMS ini libur bulan maulid karena ini ada proyek besar proyek akhirat bisa karakter ini itu ditasdid, artinya kebaikan yang kita kerjakan itu ditasdid, ya Allah saya niat ini lillahi ta'ala. Minimal ada buah yang kita rasakan, ketenangan. Jadi puncak dari buah di antara puncak dari inti dari ibadah itu adalah lisakinah atau litumaknina, anten. Jadi umurnya tambah panjang, hidupnya tambah tenang. Jangan urip tambah panjang, urip tambah ruwet. Nah, itu masalah. Itu dinikmati. Jadi ibadah yang kita kerjakan sekalipun sedikit, itu pastikan membawa ketenangan, senang. Jadi dinapol lagi, ditasdid kalau bahasa kitabnya itu diperbarui. Soalnya yang banyak sesuatu yang membuat kita tenang itu banyak. Tapi semua itu fata morgana kecuali satu, ibadah. Dan kita ini sering ketipu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa sesuatu yang membuat kita senang, membuat kita tenang itu banyak. Tapi tenang yang hakiki, tenang yang serius, artinya betul-betul tenang, itu adalah ibadah yang dasar niatnya ibadah itu karena Allah. Ini kok mesti tenang, mesti tenang. Ibadah apa saja kok dasarnya karena Allah, mesti Allah hadirkan ketenangan dalam hati orang tersebut. Sekalipun ada banyak hal yang membuat kita tenang, tapi itu fata morgana, rusak sekilas gitu aja. Contoh, dengan beli kocok, api misalnya, seneng. Di lain waktu, delalah motornya sampai berubah, gak jadi kocok sing apik lagi, piye? Berubah kan? Berubah. Sampai beli bojo, seneng loh. Modelnya kok langsung bebas mulai kan? Kayak nanti rapi misalkan malah semangat loh. Ya seneng, tapi kadang-kadang ya jengkel juga ya. Di sekolah nanti kita niku wis tau. Apa sih? Kula yakin jenengan lebih pengalaman daripada saya secara hidup. Banyak yang katanya nyuweneng ya ternyata jengkelnya juga. Kayak dua mobil, jare enak dua ya. Mun tak dol kabeh gara-gara stres pikir pajeke. Tadi malam ngaji.
Ada orang itu punya mobil nganggur itu 5 nganggur itu setiap tahun itu pajak itu pajaknya hampir 200 juta pajak nganggur mobil nganggur itu loh. Aku tak tahu kira-kira enak mana punya mobil sama tidak, tetap enak punya mobil. Dan saya itu mau menjelaskan enak gak dari mobil orang pikir pajak utek-utek pengen sugih gak keturutan ya. Itu jenis kapitalis ya, duit keinginan tapi gak kekarapan. Padahal dia tahu sebenarnya kalau gitu ya enak gak punya kan gak pikir pajak. Tapi dasarnya karena punya cita-cita yang gak kesampaian sehingga tetap enak duit mobil. Oh nyatanya dia baterai. Saya guyu-guyu ini serabakan duwe mobil 5 terus nganggur ora mungkin. Lha ngoten niku. Coba. Semua hal yang bukan ibadah yang seolah-olah memberikan ketenangan pasti gak awet ketenangannya. Itu pasti. Karena sering menipu. Tapi kalau dasarnya ibadah itu macam-macam, enggak kudu sholat, macam-macam. Kekanca, misalnya sampai berteman dengan orang niate krana Gusti Allah. Sekalipun suatu saat teman sampean itu berbalik hati benci dengan sampean, enggak masalah. Kalau dia benci dengan saya enggak masalah. Sehingga oleh itu membenci orang lain itu enggak boleh. Kalau dibenci monggo enggak apa-apa. Sehingga oleh itu membenci. Paham betul nih? Kan enggak jadi masalah. Tetap tenang aja. Misalnya duit, ya Allah alhamdulillah. Jenengan ketok nih syukur ketika punya uang. Iki nanti akan memunculkan ketika jenengan pas dikasih duit karo Allah, gak dikasih rezeki sama Allah berupa uang yang banyak seperti ketika punya uang banyak. Tetap Allah kasih ketenangan yang sama sekali tidak merubah situasi hati panjenengan. Tapi kalau jenengan sukanya karena datnya uang, datnya duit, kok nek duit gak ono pasti loro sampai negatif duit. Tapi kalau sampai punya rezeki, alhamdulillah ya Allah jenengan dari rezeki. Apalagi terus belum sedekah. Kalau bab zakat tadi malam misalnya jenengan dapat rezeki 100.000 hari ini misalkan, itu segera sedekahkan 2,5%. Berarti lorot 2.500. Kalau dapat 1 juta hari itu misalkan dapat 1 juta dan sedekahkan 25.000. Nanti itu misalnya jenengan suatu saat gak dikei duit, tetap Allah punya cara memberikan ketenangan kepada jenengan. Gak tahu lewat apa. Artinya yang kita berusaha tertarik yang membuat kita tenang adalah bukan wujudnya materi, tapi bagaimana kita menyikapi dengan selalu ini Gusti Allah. Ini duit, ini Gusti Allah. Nanti ada ketenangan. Nah ini gak bisa ditransfer kecuali rasanya sendiri. Maksudnya dengan rasanya sendiri. Ya, pulau cerita tentang ini ya pun rasanya sidik-sidik sudah ngerasakan. Nah, ini perlu diulang-ulang terus, Ya, kita namanya manusia sama saja. Ya. Allah memang sengaja membuat kita ini bergonta-ganti keadaan. Nah, supaya stabil di dalam ketenangan, maka pastikan semua yang kita kerjakan, walaupun tidak berupa ibadah secara mahdhah seperti sholat, seperti ngaji, apapun yang kita hadapi, kita berusaha untuk kita hadirkan lillahi ta'ala ya tadi. Berteman sekrona Gusti Allah. Walaupun delalah kebetulan kok temannya sampean itu wong sugih apian, ya jangan karena itunya aja. Karena kalau jenengan karena materinya, nanti kalau jenengan berteman dengan orang yang nggak punya materi, nggak patek senang. Kan masalah kan jadinya. Islam mengajarkan siapapun ketika kita dipertemukan, asal dasar pertemuannya karena Allah, pasti akan ada ketenangan. Loh, itu. Dan ini dilatih. Majelis tidak pernah mengajarkan kejelekan. Kalau ada di antara kita masih jelek, bahkan mungkin saya sendiri yang jelek, itu perilaku pribadi, bukan ajaran majelis, bukan ajaran bahaya-bahaya kita tidak. Jadi misalnya orang pribadi, oknum orang yang tidak baik itu bukan ajarannya, bukan, itu pribadinya. Tapi nek majelis, kitab itu selalu mengajarkan kebaikan. Oke, ini perlu dipegang sama. Gogo kita semua ini tadi Allah berikan tumanina, anteng di dalam hati kita apapun situasinya kita. Karena kita mencari ketenangan hidup ini.
Coba dengan lihat semua yang dikerjakan oleh manusia itu sebenarnya dia mencari ketenangan. Dia pengen pangkat yang besar, pengen tenang di rumah. Dia pengen punya uang banyak, pengen tenang. Pengen istri cantik, pengen tenang. Semua itu pengen tenang. Tapi ternyata tidak semua itu membuat dia tenang. Karena ketenangan hati ini adalah ketika ta'alluq dari perilaku orang tersebut ada lillahi ta'ala. Ini ajaran majelis, ajaran guru-guru kita. Ada yang dagang, ada yang pegawai, ada yang semacam-macam lah. Kita ini lengkap majelis ini. Si tukang las ono, si besi tua ono, si tukang gedabrus ya ono. Yang gedabrus itu bagian dari hal yang di dunia mah harus ada gitu. Nah, kalau ono juga enak ya. Mau menang-menangnya juga apa itu ya. Tapi jangan banyak-banyak gitu. Cukup satu atau dua saja. Karena romo bukto ya jadi. Tapi mesti ada gitu ya. Anak sing loman ya ono, anak sing perlit ya ono, tapi aja akeh. Sing tak loro ya. Wis ngoten niku. Jawane Kanjeng Nabi ono sahabat sing gulane Kanjeng Nabi ya ono ana kabeh. Ya wujude ngoten niku. Ya, tujuannya apa? Untuk kita saling menghormati. Kalau kita dibenci, silakan tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah membenci. Siapa yang bisa untuk membuat orang semua suka itu? Nggak ada. Pasti ada. Yang tidak boleh ada, pastikan jangan sampai kita membenci. Hilang ini, pulang. Mau tidur enak, nanti kerja ya enak, ketemu siapa saja ya enak. Itu ajaran majelis ya. Bukan ajaran saya, bukan. Itu ajaran majelis yang memang guru-guru kita mengajarkan seperti itu. Dan alhamdulillah sampai kepada kita ini melalui wasilah Ratibul Haddad, Risalatul Mu'awana. Setelah ini juga sering menyampaikan dalam beberapa pertemuan kajian. Bukan berarti itu saya yang terbaik, tidak. Tapi kami diajarkan untuk selalu berbuat baik. Sak mampu-mampune, sak bisa-bisa. Niki wasilah. Ratibul Haddad niku wasilah lantaran. Kalau nggo mlaku wonten tunggangan ning Gusti Allah niku bisa lewat macam-macam. Niku wae. Jam 8:30 kan mau iki. Iki sing salah jamnya mesti dulu. Kalau sing salah, ini betul usah banyak-banyaknya. Jadi sebagai tasdid, semangati lagi dulur-dulur yang punya tugas menghidupkan majelis di tempat-tempat itu, ayo disemangati. Gak apa-apa medsos dibuki sing api-api, kita nggak bisa lepas dari dipenuhi yang baik-baik. Bukan berarti kita ngaca itu berarti kita yang paling baik, tidak, sama sekali tidak seperti itu. Hanya kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk selalu berbuat baik. Kalau misalkan ada kepleset-keplesetnya, ya manusiawi. Jadi itu sebagai motivasi buat diri saya sendiri dan kita semua, kami santri-santri yang ada di Jayapura, dari Lirboyo, dari Albar, gurunya beliau dari Langitan. Ya intinya untuk sama, dari mana kita ngaji tujuannya satu. Saya yakin guru kita mengajarkan kepada kita untuk kita menjadi orang yang baik. Ada kok ternyata ada yang jelek, itu bukan ajaran, itu murni pribadi orang tersebut atau mungkin saya sendiri. Itu tidak ada. Guru-guru kita tidak pernah mengajarkan kejelek.